Halo Sobat Literasi Bola, hari ini kita akan menyelami salah satu kisah klub paling legendaris dalam sejarah sepak bola dunia. Klub yang bukan cuma soal menang dan kalah, tapi tentang identitas, budaya, dan perjuangan. Kita bicara soal FC Barcelona, sebuah klub dengan slogan paling ikonik, Més que un club, lebih dari sekadar klub. Tapi, apa sih yang bikin Barcelona bisa punya arti sedalam itu? Awal mula yang sederhana. Di kota Barcelona, Spanyol, seorang pria asal Swiss bernama Joan Gamper memasang pengumuman kecil di koran lokal. Dia mencari orang-orang yang ingin bermain sepak bola. Ternyata ada 11 orang yang datang. Mereka berkumpul dan lahirlah sebuah klub yang diberi nama Football Club Barcelona. Waktu itu, tak ada yang menyangka klub kecil ini bakal jadi raksasa dunia. Tapi sejak awal, Barcelona sudah punya sesuatu yang berbeda. Klub ini sejak dini punya hubungan kuat dengan kota dan rakyat Catalonia, wilayah di Spanyol yang punya bahasa dan budaya sendiri. Simbol perlawanan di tengah penindasan. Pada era kediktatoran Francisco Franco di Spanyol, Catalonia ditekan habis-habisan, bahasa dilarang, budaya mereka ditekan, segalanya harus tunduk pada Spanyol. Tapi, Camp Nou, Stadion Barcelona menjadi tempat yang aman bagi rakyat Catalan. Di sana, mereka bisa menyanyikan lagu daerah, mereka bisa bicara dalam bahasa sendiri. Stadion itu menjadi tempat pelarian, tempat harapan. Makanya, FC Barcelona bukan sekadar tim bola. Mereka adalah simbol perlawanan damai, sebuah identitas yang dibela lewat sepak bola. Johan Cruyff dan revolusi filosofi. Seorang legenda Belanda bernama Johan Cruyff datang, pertama sebagai pemain, lalu sebagai pelatih. Cruyff membawa filosofi baru, menyerang, menguasai bola, dan bermain indah. Ia menciptakan sistem permainan yang kita kenal hari ini sebagai tiki-taka. Bersama generasi emas seperti Guardiola, Koeman, Laudrup, dan lainnya, Cruyff membentuk tim impian yang mengubah cara dunia memandang sepak bola. Filosofi ini tidak hanya menang, tapi membuat orang jatuh cinta pada cara bermainnya. Cruyff juga membangun fondasi akademi muda bernama La Masia, tempat bibit-bibit terbaik dibentuk, bukan cuma jadi pemain, tapi juga jadi pribadi berkarakter. Messi, Xavi, Iniesta, era kejayaan tak terlupakan. Masuk ke tahun 2000-an, La Masia membuahkan hasil. Lahir pemain-pemain jenius, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, dan tentu saja Lionel Messi. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Barcelona jadi tim yang hampir tak bisa dikalahkan. Tahun 2009, mereka mencatat sejarah sebagai klub pertama yang meraih sextuple, 6 trofi dalam 1 tahun kalender. La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Gaya mainnya mengalir seperti tarian, mengontrol seperti orkestra. Setiap sentuhan bola penuh ritme dan makna. Dunia pun mengakui, inilah salah satu tim terbaik sepanjang sejarah. Identitas dan filosofi yang tak pernah hilang. Yang bikin Barcelona beda dari klub lain bukan cuma trofinya, tapi nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Mereka percaya bahwa sepak bola adalah seni, sebuah ekspresi. Mereka mengajarkan filosofi sejak anak-anak. Bukan hanya soal menang, tapi bagaimana cara menang. Di La Masia, anak-anak muda belajar disiplin, etika, dan cinta pada lambang klub. Mereka dibesarkan bukan jadi bintang instan, tapi jadi bagian dari warisan panjang. Barcelona tidak pernah benar-benar membeli kejayaan. Mereka membangunnya dari akar, dari hati. Itulah sebabnya klub ini begitu dicintai di Spanyol dan di seluruh dunia. Krisis, kehilangan, dan jalan bangkit. Namun, seperti semua kisah besar, ada masa kelam juga.
Masuk ke tahun 2020-an, Barcelona mengalami krisis finansial parah. Kesalahan manajemen, utang menumpuk, dan pandemi membuat kondisi klub runtuh dari dalam. Yang paling menyakitkan tentu kepergian Lionel Messi pada 2021. Sang ikon pergi karena klub tak mampu memperpanjang kontraknya. Dunia menangis, fans patah hati, seolah kehilangan bagian dari jiwa klub itu sendiri. Namun, Barcelona tidak tinggal diam. Mereka kini fokus membangun kembali. Mempercayai pemain muda seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan perlahan-lahan semangat itu kembali. Barcelona adalah warisan, bukan sekadar klub. Sobat literasi bola, inilah kisah FC Barcelona. Bukan cuma soal trofi, bukan cuma tentang Messi atau Cruyff, tapi tentang perjuangan, filosofi, dan kebanggaan. FC Barcelona lahir dari ide sederhana, tumbuh lewat pengorbanan, dan menjadi legenda lewat hati. Di dunia yang makin penuh uang dan politik dalam sepak bola, Barcelona tetap menjadi pengingat bahwa sebuah klub bisa hidup dari jiwa, semangat rakyat, dan cinta pada permainan. Mereka bukan sekadar tim sepak bola, mereka lebih dari sekadar klub. Meski un Club.